Selamat pagi adik-adik, kembali kita datang dalam ibadah online Sekolah Minggu GPDI Grijim Ciracas. Sebelum kita memulai, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapak. Lipat tangannya, tutup mata. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga, kembali kami boleh datang untuk memuji memuliakan nama-Mu, menjalankan ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus turut campur tangan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya guna kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian burung pipit tidak merangkul. Pakai tangan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan terimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak
Selanjutnya kita angkat pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Oke, kanan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita masuk ke dalam lagu penyembahan. Kita angkat pujian Kubuka Hatiku. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga firman yang Kau taburkan melalui hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk dengar-dengaran, untuk belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin langkah hidup kami Tuhan, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ada haleluya. Puji Tuhan. Ketemu lagi dengan Kak Anju di ibadah online sekolah minggu. Ayo, siapa yang masih melakukan pembacaan Alkitab satu ayat tiap hari? Diusahakan ya adik-adik. Puji Tuhan. Pada hari ini Kak Anju mau membawakan firman Tuhan tentang
Nabi Nuh. Nabi Nuh yang ada waktu itu apa? Air bah. Nah, di sini ceritanya di Kejadian, mulai dari Kejadian 6 ayat 1. Kan dibacain. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Nah, di sini dikatakan pada zaman itu manusia itu sudah makin banyak jumlahnya, makin banyak bertambah-tambah jumlahnya di bumi ini. Nah, tapi sayangnya nih ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia itu meskipun mereka sudah banyak, mereka cenderungnya untuk melakukan perbuatan jahat. Nah, mereka suka berbuat jahat. Berbuat jahat itu kayak gimana sih adik-adik? Mungkin mereka mencuri, mungkin mereka memukul temannya, mungkin mereka menipu, mungkin mereka berbohong. Nah, apalagi mungkin mereka juga suka ngisengin, atau mungkin ada juga yang membunuh sesamanya. Nah, mereka berbuat jahat. Di ayat yang ke-6, Kejadian 6 ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan Yesus menyesal karena kenapa? Kenapa sih manusia ini yang aku ciptakan malah mereka cenderungnya berbuat kejahatan. Nah, ingat adik-adik, setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Karena itu kita sebagai anak Tuhan berbuat yang baik, tidak berbuat jahat. Karena Tuhan Yesus tadi bilang, Tuhan Yesus tidak senang ketika anak Tuhan melakukan kejahatan. Nah, apalagi kita adik-adik sekolah minggu, kita mau melakukan hal-hal yang baik, menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, menyenangkan kakak, menyenangkan adik, menyenangkan sesama kita. Jangan melakukan hal yang jahat. Nah, kira-kira apa hukumannya pada waktu itu? Nih, di ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi hukumannya Tuhan mau memusnahkan semua, baik manusia, baik binatang yang melata, burung-burung, semua mau Tuhan musnahkan. Karena manusia sudah cenderungnya mereka mau buatnya yang jahat-jahat. Itu setiap kejahatan ada hukumannya. Karena itu kita lakukan hal yang baik saja. Nah, seperti ini. Ayat yang 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, meskipun yang lain pada berbuat jahat, tapi Nuh ini kok dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Siapa sih Om Nuh ini? Nah, Om Nuh ini siapa sih? Nah, ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh itu orangnya, dia orang yang tidak berbuat jahat. Dia hidup takut sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Sehingga dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Nuh, dia tidak dihukum sama dengan orang-orang sejamannya, tapi dia mau diselamatkan sama Tuhan Yesus. Nuh dan keluarganya. Nuh ini dia mempunyai 3 orang anak, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, bagaimana caranya Tuhan? Cara Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, di sini dikatakan nih, ayat yang ke-14 kan dibacain ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuatnya. Membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya
50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Jadi panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Kira-kira Kak Anju cari-cari di internet, satu hasta itu kira-kira katanya 45 cm. Berarti kalau 300 hasta berapa meter ya? Ayo kakak-kakak yang udah kelas 5, kelas 6, 300 hasta itu berapa meter ya? Ayo Anju kasih tahu deh. Itu sekitar 135 meter. Berarti panjangnya seperti panjang lapangan sepak bola. Panjang banget ya, 100 meter, 130 meter. Sedangkan lebarnya dikatakan 50 hasta, itu sekitar 22 meter. Tingginya sekitar 13 meter. Bahtera-nya gede banget. Siapa yang bangun? Yang bangun Nuh dan dibantu sama dengan anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Mungkin juga sama menantunya dengan istrinya. Bahteranya gede, tapi yang bangun cuma berdelapan. Kira-kira berapa lama ya bangun bahteranya? Ayo siapa yang bisa tebak? Nah, Kanju juga cari-cari di internet. Kanju dapat katanya kira-kira mereka membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk membangun bahtera itu. 100 tahun kalau manusia zaman sekarang udah keburu mati. Sebelum bahteranya jadi 100 tahun mereka perlu bangun itu. Tapi di sini dikatakan nih hebatnya nih. Di sini dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh gak buatnya sembarangan. Meskipun buatnya lama, bahteranya besar, tapi dia lakukan dengan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Akhirnya setelah lewat 100 tahun sekian mungkin bahteranya jadi. Setelah bahteranya jadi, Tuhan berfirman, Kejadian 7 ayat 1, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Lalu ayat yang kedua, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Jadi Nuh masuk sama anaknya, sama menantunya, sama istrinya, berdelapan. Terus ada binatang-binatang, ada embe, ada sapi, ada yang haum, yang ada jenggotnya di sini apa? Pelayan, singa. Ada yang gini-gini apa? Snake, ular. Terus ada yang bunyinya gini nih. Apa tuh? Yang biasanya dibuat disaksang. Ada babi juga. Terus ada yang loncat-loncat. Ada kodok. Pokoknya semuanya dimasukkan. Yang tidak haram 7 pasang, yang haram sepasang saja. Lalu di sini dikatakan setelah mereka semua masuk, ayat yang ke-16, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang. Tuhan menutup pintu bahteranya. Semuanya sudah di dalam, binatang-binatangnya juga tidak lupa. Tentu Nuh dia bawa makanan untuk dimakan selama di bahtera. Lalu pintunya ditutup. Lalu datanglah hujan lebat, seperti lagunya apa? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya puji Tuhan. Jadi yang selamat 8 orang. Tapi kalau sama binatang-binatangnya banyak. Tapi manusianya cuma 8. Akhirnya Nuh tinggal di dalam bahtera itu 40 hari hujan. Terus setelah hujan berhenti, mulai surut. Nah akhirnya Kejadian 8 ayat yang ke
4 kan dibacain. Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Jadi tadi kayu lepas setelah ditutup kan hujannya turun lebat. Nah, semua manusia binatang yang tidak ikut masuk ke dalam bahtera semuanya binasa. Semua binasa karena air bawahnya tuh tinggi banget, sampai lebih tinggi dari segala gunung yang ada di bumi. Wah, tinggi banget. Nah, akhirnya setelah hujannya berhenti, airnya surut, bahteranya kandas di pegunungan Ararat. Nah, lalu Nuh nih dia meriksa gimana nih, udah surut semua belum, udah bisa keluar belum. Akhirnya dia ngeluarin burung gagak yang pertama. Burung gagak dia keluar, terbang, pulang pergi. Lalu setelah itu Nuh dia mengutus burung merpati. Sama burung merpati keluar, pulang lagi karena masih banyak airnya, tidak menemukan tempat untuk bertengger, untuk turun, untuk bisa berpijak. Akhirnya dilepas lagi. Pas balik dia bawa apa nih di paruhnya? Dia bawa sehelai daun zaitun di paruh. Wah, segar. Wah, dikit. Nah, ayat yang ke-11 kan dibaca. Burung merpati itu mendapatkan Nuh dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situ telah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Lalu dilepas lagi yang ketiga burung merpatinya. Nah, setelah itu merpatinya nggak balik. Lalu nih di Kejadian 8 ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepadamu, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Wah, akhirnya mereka bisa keluar. Kira-kira berapa lama ya mereka ada di dalam bahtera? Ayo tebak, berapa lama? Ayo. Nah, Kak Anji coba cari-cari lagi karena Kak Anji penasaran berapa lama ya. Tadi bangun bahteranya 100 tahun. Ini mereka di dalam bahtera berapa lama ya? Nah, Kak Anji baca, cari jawabannya di internet, katanya sekitar 1 tahun 370 hari. Wah, setahun ada di dalam bahtera, tapi mereka selamat. Mereka dan binatang-binatangnya. Wah, puji Tuhan, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Sampai akhirnya surut, akhirnya mereka bisa keluar. Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang itu mereka keluar dari bahtera. Lalu akhirnya nih di ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung-burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Lalu Nuh dia mengucap syukur buat keselamatan yang boleh dia peroleh, karena dia boleh selamat, tidak ikut binasa, dipelihara Tuhan selama di atas bahtera itu. Dia mengucap syukur, memberikan korban kepada Tuhan Yesus. Nah di sini dilihat ayat yang ke-21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi akhirnya korban persembahan Nuh itu boleh naik ke hadapan Tuhan, boleh menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus jadi kita harus belajar seperti itu. Meskipun mungkin di sekitar kita kok kayaknya orangnya nggak baik, kok kelakuannya nggak baik, jahat, tapi kita jangan ikut-ikutan jahat. Kita mau tetap melakukan firman Tuhan, mau tetap berbuat baik, karena setiap apa yang kita lakukan pasti Tuhan Yesus melihat. Dan Tuhan Yesus pasti pelihara kita kalau kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhannya sampai di sini. Jangan lupa pesan Kak Anju, tetap baca 1 ayat 1 hari agar kita boleh semakin bertumbuh, semakin
mengerti firman Tuhan. Puji Tuhan, kita mau tutup ibadah kita mau nyanyikan tadi lagu pujian masuk firman dan nyanyikan remnya saja. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah online sekolah minggu ini. Dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan sudah pimpin. Kiranya apa yang kami lakukan semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami terima, tanamkan dalam setiap hati kami. Semenjak kami masih kecil, kami anak-anak-Mu mau belajar melakukan firman Tuhan, mau belajar menjadi anak yang baik, boleh menyenangkan orang tua kami, sesama kami, terlebih menyenangkan Tuhan Yesus. Berkati Tania yang sudah menyampaikan, sudah membawakan puji-pujian Tuhan. Berkati Tuhan Yesus juga senantiasa memelihara kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kami sudah